Bapak Darwianto selaku coach dan juga moderator. Yang saya hormati pula Bapak mentor dari Mas Yusron ya. Nggih. Yang saya banggakan Mas Muhammad Yusron peserta Latsar CPNS. Nggih. Baik, apresiasi buat Mas Yusron telah berhasil menyusun ya, merampungkan ya dokumen Nggih. dan aktualisasi yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman ya Mas saat Nggih. aktualisasi. Jadi nanti aktualisasi itu Mas Yusron tidak apa namanya semau-maunya ya, tetapi berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah disusun oleh Nggih. dokumen rancangan ini. Baik, mungkin di judul dulu ya Mas, di judul Nggih. dulu supaya nanti cantik, indah dilihat. Silakan nanti kecamatannya. Judulmu sudah simpel sih Mas, sistem informasi layanan berbasis Wah, WhatsApp wah. bot di KUA. KUA Kecepatan Gebok. Ya, Nggih. nanti kecamatannya dihilangkan toh Mas, KUA Gebok, Oh, nggih. Klaten mana ya. Nggih. Nggak perlu tahun nggak apa-apa karena di Nggak bawah perlu ya. ya. Terus kegiatan-kegiatanmu sudah saya lihat sudah cukup bagus, runtut. Hanya ini Mas, tolong dijelaskan di kegiatan yang nomor ini. Saya bolak-balik membaca. Kira-kira kegiatannya ini, tahapannya ini cocok apa enggak ya gitu. Yang mana, Sampai Bu? kegiatan sosialisasi sudah oke. Penting untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Oh, nggih. Mungkin masyarakat nanti tidak akan tahu ya bahwa di KUA-nya Mas Yusron itu ada fasilitas untuk WhatsApp botnya itu ya. Nah, di kegiatan yang keempat itu kan implementasi layanan informasi digital kepada masyarakat. Saya itu implementasi layanan informasi. Bagaimana cara Mas Yusron untuk mengimplementasi? Saya lihat di tahapannya, tapi di tahapannya itu ternyata tingkat pemahaman, tingkat kepuasan gitu. Ini gimana nih keterkaitannya nih? Bisa dijelaskan nih? Nggih, terkait nanti setelah masyarakat mengakses WA Bot nanti kan saya kasih Google Form. Nah, nanti di situ ternyata saya ada tingkat pemahaman masyarakat mengenai informasi apa saja yang ada di KUA Gebuk itu apa saja sehingga masyarakat menjadi tahu. Kemudian tingkat kepuasan masyarakat dalam penggunaan layanan WA Bot itu bagaimana, mudah atau ada kesusahan atau gimana. Nanti selain apa itu informasi di KUA Gebok, saya juga nanti ada menghubungkan ke admin yang nantinya masuk ke WA pribadi saya kayak gitu, Bu. Jadi kalau masyarakat mungkin masih ada yang bingung gitu, nanti bisa tanya-tanya langsung ke saya kayak gitu, Bu. Oke, baik. Jadi saya hanya bingung saja Oke. kegiatannya implementasi, tapi di tahapannya itu tingkat pemahaman gitu ya. Atau Oke. barangkali mungkin bisa di situ mengukur tingkat pemahaman gitu barangkali ya pada kegiatannya itu. Nanti Oke. setelah disosialisasikan, itu kan sudah sampai uji coba akses layanan oleh Oke. masyarakat. Nah, uji coba ke masyarakat itu berarti apa? Masyarakat sudah mulai bisa mengakses dari eh, WA bot tersebut. ya WA botnya tadi ya. Oke. Ini sudah sampai di sana ya, Mas ya. Oke. Mengedukasi langsung saat pelayanan tatap muka. Nah, itu Oke. kan sudah implementasi berarti kan. Artinya implementasinya itu sudah ada Ad- pada tahapan yang ketiga. Nah, keempat ini ya toh Mas Yusron itu sudah ingin mengukur ya Oke. bagaimana sebetulnya ini sudah masuk ke evaluasi, tapi tak lihat di evaluasimu itu sudah ada sendiri ya melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Mungkin disesuaikan saja Mas. Kegiatan implementasi itu kan berarti saya berpikirnya bahwa di tahapannya itu adalah ya implementasi ya pelaksanaan termasuk bagaimana mereka menggunakan WA botnya itu bagaimana mereka mengakses memanfaatkan kemudian apalagi ya yang terkait dengan implementasi. Jadi kalau di tahapannya itu tingkat pemahaman masyarakat eh,
Itu mungkin redaksinya juga bukan tingkat pemahaman ya, barangkali nyuwun saya nggih Pak Nggih, Darwi ya. nggih. Kali mungkin redaksinya melakukan gitu kali ya, atau mengukur tingkat pemahaman Oh, nggih, masyarakat nggih, nggih. gitu barangkali ya. Nggih. Outputnya hasil survei boleh sih, Oh, nggih. atau membuat, jadi di kegiatannya barangkali mengukur tingkat pemahaman. Pemahaman masyarakat nggih. Di tahapannya yang pertama membuat instrumen survei begitu dan menyebarkannya kepada masyarakat barangkali gitu melalui Google Form misalkan. Nggih. Hasilnya, outputnya berarti ya hasil survei ya, data, berarti data. Data, data nggih. Mungkin seperti itu barangkali ya, supaya Nggih, nggih. nggak bingung ya kalau ada orang barangkali ingin melihat, oh rancangan aktualisasinya Mas Yusron, coba tak lihat, mau dicontoh barangkali gitu Thomas. Nggih. Mungkin itu saja ya, silakan nanti Nggih. Mas Yusron melaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada Nggih, pada Baik Bu. ini. Untuk berakhlakmu sudah keren sih, artinya sudah mencakup meliputi beberapa core values berakhlak, dan harapannya tidak hanya sekedar ditempel di sini nggih Mas, Nggih, nggih Bu, baik Bu. tapi dilaksanakan benar. Adaptifmu itu seperti apa, Nggih, harmonis seperti apa, itu nggih. nggih. Bapak Mentor, mohon dukungan dan supportnya biasa untuk pelaksanaan inovasi yang dilakukan oleh Mas Yusron ini. Baik, mungkin cukup Mas Yusron. Terima kasih, Nggih. sukses selalu. Saya Nggih, kembalikan matur ke suwun pelajar. Bu. Oke, terima kasih Bu Nekmah sudah memberikan pendalaman. Mas Muhammad Yusron, masukan-masukan khususnya di kegiatan 4 Nggih. dipastikan bahwa yang namanya kegiatan maupun tahapan itu dalam bentuk kalimat kerja. Oh, nggih, baik Pak. Kalau itu tadi kan output itu malah tingkat pemahaman. Oh, nggih. Nanti revisinya kita akan nanti kita lihat kembali. Oh, nggih, nggih. Baik, terima kasih untuk Bu Nekmah dan Pak Mentor yang sudah mendampingi. Untuk Mas Yusron, presentasi yang terakhir dari angkatan 53 kelompok 3. Bu Nekmah kalau ingin meninggalkan breakout room sudah diizinkan. Sementara teman-teman tolong yang keluar breakout room diundang dulu. Saya mau menjelaskan bagaimana nanti teknis pelaksanaan aktualisasi sebulan ke depan. Terima kasih Bu Nekmah. Teman-teman diundang. Yang belum grup, share screen-nya Mas Yusron dimatikan dulu. Oh, nggih, nggih. Ini baru ada berapa ini? Baru 7 dengan panitia 1, berarti hanya 5. Mana yang lain? Teman-teman yang lain disuruh masuk dulu di breakout room. Nanti saya menjelaskan, kalau tidak tahu bukan salah saya ya. Baik, saya langsung share screen penjelasan untuk teman-teman. Jadi nanti setelah teman-teman selesai ini merevisi gitu, langsung sesuai jadwal melaksanakan aktualisasi. Apa yang akan dilakukan selama sebulan ke depan, tentunya kegiatan-kegiatan itu. Nah, teman-teman harus mengacu pada, saya sampaikan dulu. Saya share. Kelihatan belum di share screen-nya, teman-teman? Kelihatan, Pak. Sudah ya? Ini, perhatikan di sini. Nanti yang sudah keluar ya silahkan salah sendirilah itu, daripada saya yang repot. Karena setelah ini kan kita pertemuannya hanya bimbingan. Nanti teman-teman tuh bimbingannya tiap kegiatan mingguan harus membuat laporan mingguan. Kemudian laporan mingguan itu harus dilengkapi dengan data atau bukti dukung. Recording in progress. Misalnya konsultasi dengan mentor, itu ya harus teman-teman nanti ada lembar persetujuan konsultasi. Misalnya ada foto dokumentasi kegiatan apa, itu harus dideskripsikan. Kegiatannya apa, hasilnya apa, itu nanti harus dimunculkan. Saya langsung masuk di, setelah ini teman-teman harus langsung ke halaman 35.
Apa di halaman 35? Jadi nanti teman-teman setiap minggu harus ada laporan mingguan dilampiri ini. Apa? Kartu bimbingan aktualisasi oleh mentor dan oleh coach. Ini. Jadi mentor bentuknya, mudah-mudahan panitia juga sudah mengirim form yang seperti ini. Ada catatan coach, ada juga nanti catatan mentor. Jadi ada dua. Ini yang mentor seperti ini, tiap minggu harus di tiap kegiatan. Kalau satu minggu satu kegiatan ya harus ada ini. Ini bimbingan aktualisasi mentor. Mentor memberikan catatan apa? Kegiatan 1, kegiatan 2 atau minggu ke 1, minggu kedua. Selain yang laporan lengkap, laporan mingguan. Ini yang catatan coach. Setelah itu teman-teman harus membuat laporan akhir nanti. Jadi ada laporan mingguan yang harus dikonsultasikan tiap minggu, baik dengan coach maupun dengan mentor. Nanti ada tanda tangan mentor maupun coach. Nah besok dari mingguan itu dibuat laporan akhir. Setelah selesai laporan akhirnya berisi latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup. Dan nanti bab 1-2 itu dikopi dari rancangan tetapi dirubah, diedit, yang namanya awalnya rancangan menjadi laporan. Kalau di kata pengantar itu berdasarkan bla bla bla, maka penulis menyusun rancangan diganti penulis membuat laporan aktualisasi dengan judul apa bla 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 gitu. Jangan nanti di tujuan masih ada kata-kata rancangan, di latar belakang masih ada kata rancangan, harus sudah berubah menjadi laporan. Bab 2 tinggal diambil dari bab 2-mu yang berupa profil dan tabel matriks. Jadi bab 2, bab 3 di rancanganmu nanti diedit dijadikan bab 2 laporan. Sampai terakhir bagian jadwalmu itu. Baru nanti laporan mingguan itu disatukan menjadi laporan utuh bab 3. Yaitu apa? Berisi capaian aktualisasi, kegiatan dan evidennya atau outputnya. Komplit. Nanti yang paling banyak di sini disertai bukti dukung. Kalau teman-teman kegiatan pembelajaran misalnya di pas saat pembelajaran berjalan ya dibuat video pembelajarannya. Nah nanti link videonya bisa dibuat dalam kolom. Kemudian penutup berisi 2, simpulan dan rekomendasi. Di laporan sudah tidak perlu daftar isi daftar referensi, maaf. Tidak perlu daftar pustaka, langsung lampirannya, bukti aktualisasi selama mingguan itu dilampirkan semua. Ada penjelasannya di sini nanti, latar belakang itu apa yang ditulis sesuai dengan rancangan, penjelasan pelaksanaan tapi bukan penjelasan rancangan. Nanti tujuan manfaat disalin, tapi kata-kata yang ada kata rancangan dirubah di laporan. Ruang lingkup masih sama, deskripsi organisasi masih sama. Nanti bagian capaian, kolom ini yang harus teman-teman isi. Capaian aktualisasi tahapan kegiatan, misalnya minggu pertama apa, hasilnya apa, keterangannya itu, link-linknya itu, atau foto-foto dokumen, itu. Bagian berikutnya nanti ada kendala dan perubahan. Jangan di copy yang kemarin kendala dan antisipasi lagi, sudah berubah. Waktu berjalan selama aktualisasi ada kendala enggak? Kalau ada kendala tinggal ditulis. Kalau enggak ada kendala ya tulis tidak ada kendala gitu. Jangan enggak ada kendala, nanti teman-teman nulis ada kendala. Jangan di copy persis seperti di rancangan yang kemarin, tapi sesuai pelaksanaanmu selama dalam sebulan atau 5 minggu itu. Nanti
Kalau ada kegiatan, ada kendala. Kalau tidak ada kendala, tulis saja tidak ada kendala, maka tidak ada solusi. Kalau ada kendala, solusinya apa? Nanti Bapak Kir penutup itu berisi simpulan. Apa itu? Catatan aktualisasi yang berhubungan dengan berakhlaknya. Berakhlaknya kemarin misalnya target Moody Metric itu 20, terlaksana semua apa tidak? Gitu. Kalau yang tidak terlaksana di kegiatan berapa, apa penyebabnya. Terus rekomendasi. Rekomendasi itu sampai memuat permasalahan yang ada, kemudian tindak lanjut. Pastikan nanti ada tindak lanjut. Sampai di sini ya teman-teman ya. Nanti harus, ini saya share di sini aja, enggak apa. Nanti pembimbingannya itu ya ini, pembimbingan mingguan, teman-teman harus membuat ini tanggal berapa, catatannya apa, hasilnya apa. Baik pembimbingan ini atas mentor, terus ini coach, ini tiap minggu. Tiap minggu. Besok yang seminar saya jelaskan setelah bimbingan terakhir. Jadi kita bimbingannya tidak ada lagi ketemu seperti ini lagi. Kita langsung teman-teman action mingguan, itu buat laporan mingguan, progres bimbingannya itu disampaikan. Saya share aja di sini, nanti teman-teman dibaca sendiri ya. Kalau ada masalah nanti kita komunikasi via WA, karena tidak ada lagi pertemuan Zoom dengan saya. Saya share, silahkan nanti di download gitu. Teman-teman yang sudah tidak mengikuti ya nanti diberitahu lah. Ya salah sendiri kan, belum disuruh meninggalkan, belum sudah meninggalkan.